di Cianjur, Jawa Barat, sekitar 60 tahunan yang lalu ya Ustadz ya. Ini sepertinya udah mau harlah lagi ya Ustadz kan ya 15 Syawal. Kemudian beliau alhamdulillah menempuh pendidikan di Mesir, kemudian terakhir S3 di UIN Sunan Gunung Jati di Bandung. Dan kalau pendidikan non formal di pesantren sudah sangat banyak Ustadz ya di Cianjur, di tanah kelahiran ya Ustadz ya. Kemudian di Jakarta dan juga pada saat menempuh pendidikan di Mesir juga. Kegiatan beliau saat ini adalah menjadi pengasuh PPTQ Magdis Bandung, yang di situ juga terdapat KBIH, kemudian ada Tours and Travel juga, dan juga menjadi konsultan atau pendamping di Rumah Sakit Al Islam Bandung, begitu serta mengasuh beberapa yayasan gitu. Nah, ini yang menarik nih. Lihatnya Ustadz Saiful ini tidak hanya menyampaikan ceramah secara lisan, tapi juga menulis buku. Ini sepertinya banyak buku yang menarik yang juga menjadi salah satu acuan juga sepertinya Ustadz untuk topik kita pada pagi ini yaitu fikih ikhtilaf begitu. Yaitu ada buku tentang fikih kontroversi ini tahun 2000-an ya Ustadz ya, terbitnya ya Ustadz. Kemudian ada buku yang menarik ada Kiai Meruqyah Jin Berakting begitu. Ini judulnya sangat menarik. Dan juga ada buku ini sepertinya teman-teman saya ada yang tertarik juga Ustaz ini poligami antara pro dan kontra begitu. Nah, Buku 100 solusi ada. nah itu karena eh, ya ini beberapa teman di sini sudah punya semangatnya Ustaz untuk pronya tapi kontranya ternyata keberaniannya mungkin masih. Ini baik Ustaz mungkin untuk mempersingkat waktu kami persilahkan Ustaz untuk menyampaikan tentang topik kita pada pagi ini. Kami persilahkan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. Hamba-hamba Allah, para pencinta Al-Quran, perindu Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam. Allah mempertemukan kita di sini untuk dapat bertemu nanti sama-sama bersama bertemu dengan Rasulullah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surganya. Pertemuan tentunya yang namanya bertemu bukan satu, tapi banyak. Yang namanya banyak pasti berbeda. Tidak mungkin sama disebut bertemu. Artinya ya perbedaan itu adalah untuk supaya bertemu. Perbedaan itulah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa perbedaan ada yang memang harus kita terima dari Allah, ada yang harus kita pilih, dan boleh jadi kita merasa perlu untuk berbeda. Ya, buku terakhir tentang fikih kontroversi ini sebetulnya yang lebih lebih besar nih. Ya, judul apa buku ini 100 solusi fikih kontroversi dengan tebal 850 halaman. Ya. Jadi kalau yang dulu fikih kontroversi ya sedikit cuma kalau tidak salah hanya 27 masalah. Kalau ini lebih dari 100, saya kasih judul 100 solusi ketika saya menulis tadabbur surat Al-Kautsar. Ditemukanlah kata Al-Kautsar itu banyak dan itu kenikmatan Allah berikan kepada Rasul untuk kita. Inna a'tainakal kautsar. Banyak sekali kenikmatan. Fasolli untuk dapat menikmati yang banyak itu salat. Salat itu berarti kenikmatan. Makanya aneh ketika memang dengan salat kok berantem. Ya. Dengan salat kok berseberangan. Dengan salat saling mencaci maki. Salat itu justru mempertemukan yang berbeda. Ribuan, ratusan ribu, jutaan di Masjidil Haram saat ini
berkumpul melaksanakan ibadah, satu imam tidak pernah ada yang bertanya, ini imamnya satu fikroh enggak dengan kita. Imamnya ini persis Muhammadiyah, NU, Salafi, Ibu Tahrir, nggak ada itu. Ketika terdengar qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, langsung semuanya siap untuk taat ikut imam. Kata imam Allahu Akbar, ikut semuanya takbiratul ihram. Ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, nggak ada yang bertanya ini doa buat siapa ya? Enggak, langsung semuanya imam, makmum yang ribuan, yang ratusan ribu, bahkan bulan Ramadan jutaan, semuanya menyatakan amin. Persatuan yang berbeda, bukan cuma perbedaan hanya satu organisasi, ormas, orpol. Perbedaannya sedunia bertemu di Mekah. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ingat ketika kami jadikan Baitullah tempat berkumpulnya manusia. Kalimatnya linnas wa amna, dan aman. Kalimat manusia dari berbagai kelompok golongan. Bahkan dulu-dulunya dari berbagai keyakinan. Cuma setelahnya turun ayat innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Musyrik, kotor, najis, jangan dekat-dekat Masjidil Haram. Kenapa dilarang? Pernah saya waktu sedang di mana? Di Turki, pengajian dengan para mahasiswa. Ustaz, ada pertanyaan titipan dari teman sekuliah, tapi dia non-muslim. Kenapa sih kami non-muslim tidak diperbolehkan masuk Mekah? Jawaban saya nggak pakai Quran buat mereka. Jawaban saya adalah, lihat aja bagaimana kondisi Mekah. Tuh, lihat melalui media sosial. Betapa padatnya. Itu belum diizinkan semua muslim itu. Masih bergilir haji ya. Ya, perbandingannya satu berbanding 1000. Tidakkah dapat kita bayangkan kalau sekiranya semua muslim yang mau haji diizinkan? Muslim saja nggak ketampung. Bagaimana kalau non-muslim? Itulah salah satu bukti bahwa memang Mekah tempat pertemuan dan bersatu. Sehebat bagaimanapun niat orang ingin memecah belah umat Islam, tidak akan bisa dipecah belah. Kalaulah terjadi perbedaan menjadi permusuhan atau berseberangan, persengketaan, saling serang menyerang, itu tingkat lokal itu. Paling luas regional. Untuk internasional pasti gagal. Karena umat Islam, umat bersatu. Yang disatukan oleh millatun wahidah. Dengan millah. Apa itu millah? Ada hadis yang sering diangkat. Yahudi terpecah menjadi sekian, Yahudi sekian, dan umatku terpecah menjadi sekian. Disebutkan di situ ada firqah, ya, ada millah. Ketika ditanya Rasulullah oleh sahabat, manhum, itu tentang millah. Rasul menjawab, adalah ma ana alihi wa ashabi. Pertanyaan lagi, man hiya? Rasul menjawab, adalah al-jamaah. Ada ma ana alihi wa ashabi, ada al-jamaah. Terkait dengan millah, keyakinan, maka hubungannya dengan millatu Ibrahim. Tapi kalau praktik kehidupan, ma ana alaihi wa ashabi. Al-jamaah itu bagaimana hidup berjamaah, bukan hidup dengan nama satu jamaah, tapi kehidupannya berjamaah. Perbedaan tidak masalah, itu ciptaan Allah. Nah, saya bikin buku ini ya agak tebal ini,
yaitu ini sebetulnya tafsir surat Al-Kautsar. Di Al-Kautsar ada fasolli wanhar. Maka buku berjudul 100 Solusi Fikih Kontroversi, dan sekarang sudah saya bikin revisi tapi belum dicetak, menjadi 950 halaman tambah 100 halaman lagi. Saya berjuang untuk ya mengantarkan diri saya agar dapat merasakan ikhtilaf itu merupakan karunia dari Allah. Ketika kalimat ini terucap, ada orang yang berkata, sekarang sudah wafat rahimahullah, oh kalau ikhtilaf itu rahmat, perbanyak dong ikhtilaf. Nggak usah diperbanyak, memang udah banyak. Nggak usah diperbanyak. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Menyikapi ikhtilaf. Bahkan Rasulullah SAW sendiri merekomendasikan dalam beberapa hal untuk ikhtilaf. Beliau bertanya kepada Abu Bakar, mata tu tiru, kapan engkau mewitirkan salat yang biasa dan harus diwitirkan jumlahnya. Witir itu jumlah ya, ganjil. Bukan nama salat. Tapi biasa kita sebut salat witir, tidak masalah. Yang penting maksudnya adalah jumlah rokaatnya witir ganjil. Engkau ya Abu Bakar, kapan biasa mengganjilkan salat yang jumlahnya ganjil itu? Mengganjilkannya kapan? Kata Abu Bakar, ya aku mengganjilkan dulu, kemudian tidur. Sehingga waktu tidur, sudah sholat ganjil. Nanti di tengah malam bangun, sholat lagi tanpa ganjil lagi. Karena sudah diganjilkannya. Ganjil tambah genap, ganjil. Itu Abu Bakar. Lalu kamu Umar gimana? Kalau saya akhir malam, baru saya ganjilkan. Rasulullah memberikan apresiasi kepada dua-duanya. Akhadta bil jazmi, wahai Abu Bakar, engkau mengambil yang pasti bahwa kau sudah melakukan sholat berjumlah ganjil. Kalau engkau Umar, engkau senantiasa semangat, pokoknya gak boleh tidak bangun. Harus bangun di akhir malam karena belum mengganjilkan. Dua-duanya disanjung. Rasul sendiri bagaimana? Ya, Rasul sendiri pernah ganjil tambah genap, genap tambah ganjil. Ini ikhtilaf dari Rasul diberikan kepada para sahabat. Rasul dalam hadis riwayat Muslim dari Sa'ad bin Hisham bin Amir, dia nanya kepada Aisyah, hadisnya panjang ya. Nanya kepada Aisyah, kaifakana witru Rasulillah, bagaimana witirnya Rasulullah. Karena pertanyaan witirnya, maka Aisyah menjawab, aku biasa dulu waktu beliau masih hidup menyediakan air wudhu dan siwak untuk gosok gigi. Pas beliau terbangun langsung gosok gigi dan berwudhu, dan beliau sholat 9 rakaat, la yajlisu illa fi tsaminah. Beliau 9 rakaat sholat tanpa duduk kecuali rakaat ke-8. Lalu beliau berzikir, yadhkurullah wa yad'u, dan beliau bangun kembali. Yadhkurullah wa yahmadu wa yadhkuru wa yad'u. Beliau memuji Allah, berdoa, berzikir, berdoa. Lalu bangun lagi untuk rakaat ke-9. Dan beliau duduk tasyahud rakaat ke-9, berzikir dan berdoa, lalu membaca salam. Yusallimu tasliman yusmi'una. Beliau membaca salam kedengaran oleh kami. Salamnya. Setelahnya 9 rakaat beliau sholat, 1 salam, 2 duduk, sholat lagi 2 rakaat. Kata Aisyah radhiyallahu anha kepada Sa'ad bin Hisham bin Amir, fatilka ihda asyrah ya bunai. Maka semuanya ihda asyar ya bunai, semuanya menjadi 11. Falamma asanna wa akhadhul lahmu, setelahnya beliau lanjut usia, perubahan fisiknya sudah tampak, beliau 7 rakaat laksanakan sholat sama dengan yang semula,
satu kali salam 7 rakaat, lalu sholat lagi 2 rakaat. Fatil katis'un ya bunai. Maka semuanya jadi 9. Ada enggak sekarang? Sholat tarawih, sholat malam Ramadan, 7 rakaat satu salam. Tambah 2 rakaat jadi 9. Enggak ada kan? Lalu, kalau yang hadis yang menyebutkan 11 itu dari mana? Antara lain, pakai antara lain ya, bukan satu hadisnya nih. Antara lain, Aisyah juga ditanya oleh Abu Salamah, Kaifa kanat salat Rasulullah fi Ramadan? Bagaimana keadaan salat Rasul pada bulan Ramadan? Bagaimana keadaan salat? Bagaimana bukan berapa? Bagaimana keadaan salat Rasulullah pada bulan Ramadan? Maka Aisyah menjawab, maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyata rak'atan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya gitu aja deh, ya, tapi gelap ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya, mau di dalam ataupun di luar Ramadan, gak biasa lebih dari 11. Bukan tidak pernah, tapi gak biasa lebih. Saya dikasih lampu lagi. Ya, ya boleh lah, nyalain aja tuh. Jadi buram yang mana yang background ini? Ya nggak apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya melaksanakan sholat dalam Ramadan, di luar Ramadan, ya nggak lebih dari 11. Bila dilaksanakan 4, 4, 3. Berarti genap dulu baru ganjil. Itu praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beragamlah. Nah, ketika bulan Ramadan bagaimana? Beliau tidak memimpin Qiyamul Lail kecuali Ramadan tinggal tersisa 7 malam. Itu hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis riwayat Ahmad, kecuali tiba tanggal atau malam 24. Jadi ditafsirkan ya. Tanggal 24, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin Qiyamul Lail. Berlangsunglah 1/3 malam, tanggal 24. Lalu tanggal 25 tidak hadir, tanggal 26 beliau hadir kembali. Berlangsung setengah malam. Dan ketika beliau tengah malam berhenti, maka Abu Dzar bertanya, Ya Rasulullah, lau nafatana baqiyata hadil laylah. Sudahkah kiranya engkau lanjutkan sholat memimpin kami sampai akhir malam? Begitulah semangat para sahabat. Maka Rasul menjawab, Man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul laylah. Siapa yang ikut sholat sampai selesai bersama imam, tercatat baginya nilai sholat semalam penuh. Nah ini jelas sekali kan? Jadi kalau bapak dan ibu saudara-saudara ikut sholat di masjid dengan rakaat 11, nanti mau sholat lagi, kan suka kelihatan pas 8 banyak yang keluar. Sayang itu. Ya. Cadangan atau bagian nilai semalam penuh nggak diambil. Lanjutkan sampai selesai. Ya nanti kan mau sholat lagi, ya sholat lagi saja. Silahkan. Sholat lagi, bangun jam 2 umpamanya. Sholat lagi, ada waktu sampai jam 4, 2 jam tuh. Silahkan, cukuplah 2 juz. 2 rakaat umpamanya silahkan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah 9, pernah 11 dengan 4, 4, 3, pernah 11, 9 tambah 2, dan pernah juga 13.
yaitu 8 rakaat tambah 5. 5 rakaat satu salam. Jadi Rasul pernah 9 rakaat satu salam, pernah 7 rakaat satu salam, pernah 5 rakaat satu salam. Ya. Yang background ini mana? Ya, coba saya carikan. Nah, jadi intinya bahwa hakikat perbedaan telah Rasul tampilkan ya. Rasul sendiri memang sudah memberikan gambaran kepada kita, beliau sendiri sholat berbeda-beda dari waktu ke waktu. Makanya kalau sekarang perbedaan disaksikan, ada yang 11, ada yang 23, dan tentunya di Masjidil Haram lebih lagi dari itu ya, untuk di Masjidil Haram itu lagi ya walilah. Di Masjidil Haram lebih dari itu, nanti terutama di akhir Ramadan itu biasa tambah lagi, setelahnya 23 pada waktu awal, tambah lagi nanti sampai 33. Kalau sekarang punya ada perubahan, itu juga adalah tentunya disesuaikan dengan kondisi. Dan hadis tadi ya sudah saya tulis dalam buku ini. Sudah saya tulis ya. Ini agak tebal bukunya. Tapi stoknya masih adalah sekitar mungkin ada 10-an lagi kira-kira. Karena memang belum dicetak ulang. Hamba Allah, artinya perbedaan sudah Rasul buka pintunya untuk berbeda. Dan para sahabat juga berbeda. Makanya tidak aneh bagi orang yang mengkaji hadis yang luas. Ada perbedaan di antara ulama yang empat. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ash-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan antara ulama yang empat sama satu sama lain saling menghargai, saling menghormati. Abu Hanifah paling senior, seusia, sejaman dengan Imam Malik, mereka saling menyanjung. Imam Ash-Syafi'i tidak bertemu dengan Abu Hanifah, tetapi ketika ditanya tentang Imam Hanafi, Imam Ash-Syafi'i menyampaikan kekagumannya. Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Ash-Syafi'i, banyak perbedaan antara Imam Ash-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, banyak perbedaan. Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, enggak ragu-ragu kalau berbeda, berbeda aja dengan guru juga, enggak masalah. Dan Imam Ash-Syafi'i sangat menghargai Imam Hambali, murid kesayangannya. Ini kita kadang-kadang perbedaan sedikit langsung mengecam yang lain ya. Yuk kita berbeda untuk bertemu nanti di akhirat dengan Allah, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perbedaan terutama dalam masalah haji. Oh, luar biasa perbedaannya. Banyak sekali. Terakhir, haji kemarin tahun 2024 ada pembaharuan. Memang penting ada pembaharuan. Dan saya sepulangnya dari haji, ya mendapat keinginan baru, ingin bikin buku, mungkin judulnya masih dipikirkan seperti apa judulnya. Cuma antara ini sekarang sudah saya bikin 3 jilid sepulangnya haji ini, tapi belum ada yang dicetak. Judulnya adalah Bersatu dengan Sunnah, jilid 1. Judulnya adalah tadi sasaran ya, Bersatu dengan Sunnah. Seri 1 berjudul Manhaj Memahami Sunnah. Jilid 2 Munajat sesuai Sunnah. Jilid 3 Munajat Ulama Sunnah. Kok ada munajat ulama sunnah? Berarti karangan para ulama? Iya. Sebahagian kita berkata, oh gak boleh berdoa kecuali sesuai dengan sabda Rasul. Terus para sahabat kan ngarang doa banyak itu. Para tabi'in. Sampai kepada Imam Masjidil Haram. Nanti kita dengar tarawih atau kunut witir para Imam Masjidil Haram. Sudah berkali-kali seperti Syekh Abdurrahman Sudais. Pada tahun yang lalu dia berdoa, Allahumma wafiq imamana khadimal haramain syarifaini ila ma tuhibbuh wa tardah. Ya Allah berikan taufikmu kepada imam kami,
pelayan dua tanah suci haram agar dia mengisi kehidupan dengan amal aktivitas yang engkau ridhai. Jelas kalimat khadimil haramain gak pernah diucapkan Rasul. Sahabat enggak, tabi'in pun enggak. Itu orang sekarang ngarang menyebutkan begitu. Itu ada kalimat begitu tuh. Kemudian ya panjang lah doa Syekh Sudes untuk Mekah, untuk kerajaan. Bahkan ada kalimatnya juga ya tadi khadimil haramain, ada lagi kalimat apa lagi lah. Memang ini kata-kata baru semuanya. Itu jelas. Sebahagian mengatakan gak boleh membaca bacaan apapun dalam sholat kecuali dari Rasul. Realitanya gak demikian. Doa untuk Palestina. Rasulullah gak pernah menyebut Palestina. Bahkan dulu saya masih ingat waktu peristiwa terjadi di Bosnia. Imam Masjidil Haram saya masih hidup sampai sekarang, cuma paling senior, yaitu Syekh Abdullah Ibnu Humaid. Doktor Abdullah Ibnu, beliau ada yang paling senior saat ini. Dia berdoa, Allahumma innaka ta'lamu anna ikhwanana al-muslimina fil Bosna qad azlamat alaihimud dunya. Ya Allah, engkau maha tahu saudara-saudara kami di Bosnia sedang dalam kegelapan. Berikan pertolonganmu kepada mereka. Disebut Bosnia, disebut Serbia, disebut Herzegovina. Dia menyatakan itu, Herzegovina bahasa dia Herzeg, Bosnia, Bosnah, Serbia, Serba. Nah, itu dalam sholat itu. Berarti makna man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun itu bagaimana? Tadi malam saya kebahagiaan ngisi ceramah tarawih di Masjid Al-Ukhuwah Kota Baru Parahyangan. Di situ adalah kajian hadis arba'in. Pas saya malam kelima, maka hadis kelima, yaitulah man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun. Saya sampaikan hadis berbunyi man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun, riwayat Muslim dan riwayat Ibnu Majah. Sedangkan Imam Bukhari man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fawaradun. Itu riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Lalu man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun, itu riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini suka dihubungkan dengan kullu bid'atin dolalah. Betul. Karena ada lanjut, ada awalnya. Fa inna khla hadithi kitabullah wa khul huda huda Muhammadin wa syarul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalah. Hadis riwayat Muslim tidak ada kalimat wa kullu dolalatin finnar. Tidak ada juga kalimat wa kullu muhdatsatin bid'ah. Tapi yang ada wa syarul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalah. Kalimat kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah dolalah, nampaknya tidak perlu terjemahkannya, udah pada ahli majlis taklim semuanya ini. Wa kullu bid'atin dolalah itu ditemukan dalam 6 kitab hadis. Dari 9 kitab hadis pegangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia, ya ada dikenal dengan Kutubut Tis'ah, 9 kitab hadis, yaitu Muwatta Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal, kemudian Sunan Ad-Darimi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i. 6 dari 9 tadi mengungkap kalimat wa kullu bid'atin dolalah. Yang tidaknya Muwatta Malik, Bukhari, dan Tirmidzi. Yang 6 mengungkap kullu bid'atin dolalah. Tapi tidak ada kalimat kullu dolalatin finnar kecuali pada Sunan An-Nasa'i. Nah, Sunan An-Nasa'i ada kullu dolalatin finnar. Saya memang sewaktu membaca kalimat kullu dolalatin finnar sempat bertanya-tanya. Maksudnya apa ya kullu dolalatin finnar? Setiap dolalah di neraka. Wah, berat sekali. Siapa yang tidak pernah dolalah? Semua orang pernah dolalah. Terus, nanti penghuni surga ada enggak? Rasul saja sendiri, Rasul juga dolalah.
wa wajadaka dhallan fahada. Oh, jadi kullu dolatin finar itu apa artinya? Dan itu yang paling sering terangkat membuat sekian banyak orang cukup berat menghadapi perbedaan ini. Karena terancam dengan kullu dolalatin finar. Setiap dolalah di neraka, dolalah di neraka. Kalau sekiranya diterima hadis kullu dolalatin finar, bagaimana kita memahami wa wajadaka dhalam fahada. Dan Rabbmu menemukan engkau wahai Muhammad dalam keadaan dolalah begitu lama pakai kata sifat. Lalu Allah berikan hidayah. Untuk Rasul sempat sekian lama dolalah pintu menuju hidayah. Yuk kita jadikan dolalah yang kita alami menuju hidayah. Saya terus terang, sewaktu mau menulis buku sering mengalami dolalah. Bimbang, bingung, ini gimana, benar apa enggak. Tapi Alhamdulillah kita jadikan sebagai jalan pintu untuk mendapatkan taufik dari Allah. Masih ada waktunya? Masih ya, insya Allah. Jadi 1 menit lagi Ustadz, mohon ya maaf. 1 menit lagi. Ya, baik. Nah, sekilas saja. Setelahnya saya cari. Kullu dolalatin finnar. Nah, ini puncaknya ya. Itu hadis riwayat An-Nasai. Dari siapa An-Nasai menerima? Dalam kitab Sunan An-Nasai nomor 1578. Bisa dibuka. An akhbarana Utbatu bin Abdullah. Anba'ana ibnul Mubarak. An Sufyan. An Ja'far bin Muhammad an abihi an Jabir bin Abdullah. Itu sanadnya itu. Saya cari Utbah bin Abdullah yang paling pertama disebut oleh An-Nasai. Akhbarana Utbah bin Abdullah. Siapakah Utbah bin Abdullah? Ternyata ulama sejarah para perawi yang sangat terkenal yang nyusun kitab Tahdzibut Tahdzib sebanyak 12 jilid khusus tentang sejarah para perawi. Ibnu Hajar mengatakan Utbah bin Abdullah majhul, tidak diketahui siapa dia, di mana dia, hidupnya kayak apa. Itu perawi yang mengungkap kullu dolalatin finnah. Ada yang lain enggak? Ada. Az-Zahabi. Ini juga rujukan dalam urusan menilai para perawi. Kitab Mizanul I'tidal mengungkap kalimat Utbah bin Abdullah atau nama Utbah bin Abdullah dikasih komen la yu'raf, tidak dikenal. Kalau dalam kitab Tahdzibut Tahdzib tidak dibahas sama sekali. Tapi dalam komentarnya Ibnu Hajar mengatakan Utbah bin Abdullah adalah majhul. Ringkasnya bahwa kullu dolalatin finnar di samping maknanya tidak bisa diterima kalau kita kaji Al-Quran dan juga periwayatannya dipertanyakan validitasnya. Maka karena itu berbeda-berbeda sajalah. Yang penting jangan sampai merubah milah, jangan sampai merubah akidah, jangan sampai mengganggu hidup berjamaah. Yang celaka tidak mau hidup berjamaah dan keluar dari milah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan milah para nabi. Wallahu alam, segitu dulu barangkali, mangga dipersilahkan. Terima kasih Ustadz, Masya Allah luar biasa sekali. Alhamdulillah, memang ini pesan dari Ustadz tadi menarik sekali. Jadi kita boleh saja berbeda, tetapi jangan sampai mengubah milah dari Rasulullah Ustadz ya. Mengubah akidah, apalagi menjauhkan kita dari berjamaah. Bapak dan Ibu sekalian, yang hadir di sini, selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Begitu. Apabila Bapak dan Ibu mempunyai pertanyaan atau mungkin pendapat, dipersilakan untuk menyampaikan dalam chat room maupun kalau ada yang ingin menyampaikan secara langsung juga dipersilakan. Waktu kita kurang lebih 15 menit. Baik, ini ada satu pertanyaan Ustadz. Iya. Dari Pak Satya Budi ini seperti Ustadz mohon izin. Alhamdulillah kajiannya sangat baik Ustadz.
Nah, beliau Pak Satya Budi ingin bertanya bagaimana hukum terkait dengan tahlil. Ya, Apakah dari empat mazhab ada yang menjelaskan atau menyinggung tentang tahlil tersebut, Ustaz? iya. Mohon pencerahan Tahlil dari ini Ustaz. memang merupakan masalah klasik ya. Tapi perlu kita perjelas ya. Tahlil yang mana yang dipertanyakan? Karena beda-beda praktik tahlilnya juga. Dari satu kawasan ke kawasan yang lain beda-beda itu. Ada tahlil yang rame-rame, ya. Ada tahlil itu, ada yang sebetulnya ya zikir berdoa, ada yang begitu. Ada juga tahlil secara nama. Tahlil itu adalah pintu masuk Islam, yaitu baca la ilaha illallah. Itu tahlil ya. Arti tahlil itu adalah membaca la ilaha illallah. Nah, mungkin di antara tahlil ada sampai dilanjutkan tahlilan ya. Memang halala yuhallilu tahlilan. Yang pasti tidak ada yasinan, nggak ada ya. Yang ada yasin, yang ada begitu. Nah, kalau tahlilan, kalau yang ditanyakan tahlil itu sampai umpamanya menghabiskan harta banyak buat orang miskin pun karena memang maksakan diri untuk mengadakan tahlilan demi menjaga komunikasi dengan budaya. Nih, kalau kita nggak mengadakan tahlilan gimana kata orang? Tapi kan kita nggak punya uang, udah pinjam-pinjam lah. Itu yang sebetulnya membuat madorot yang banyak. Cukup berat itu. Jangan sampai dilakukan hal seperti itu. Tapi kalau yang dimaksud dengan tahlilan adalah kumpul masyarakat, kemudian berzikir, berdoa. Salahnya di mana? Itu kan kebiasaan Rasul, kebiasaan para sahabat. Kumpul berzikir, berdoa. Bahkan ada hadis yang menyebutkan, ini hadisnya panjang, riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala mengangkat sejumlah malaikah, ya. Kalimat hadisnya begitu tuh. Ya tamisuna fit turuqat, ya tufuna fit turuqat, ya tamisuna ahla dzikri. Sejumlah malaikat bertugas terus memperhatikan keadaan kondisi di alam di mana manusia berada. Apa tugas mereka? Mencari ahli zikir, mencari kumpulan yang sedang berzikir. Ketika salah satu dari malaikat menemukan, maka dia ngasih tahu sama yang lain. Apa yang sudah kalian cari? Nih, aku sudah menemukannya. Ayo ke sini. Maka berkumpullah malaikat ke tempat yang sedang berzikir. Satu kaum yang sedang berzikir. Kaumun di situ ya. Jadi satu kaum yang sedang berzikir. Maka malaikat membentangkan sayapnya. Itu juga saya masukkan hadisnya dalam buku tadi. Malaikat membentangkan sayapnya dan sayapnya itu sampai menutupi alam. Malaikat ya. Lalu setelah itu Allah bertanya kepada malaikat, apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku? Malaikat menjawab, yazkurunak. Mereka berzikir, yusabbihunak, memuji engkau. Allah bertanya, emang mereka pernah lihat aku? Malaikat menjawab, enggak ya Allah. Bagaimana kalau mereka sudah melihat aku? Malaikat menjawab, pastilah zikirnya akan semakin semangat, semakin berkualitas. Kemudian Allah bertanya lagi, apa yang mereka inginkan? Mereka mau surga ya Allah. Emang mereka udah pernah lihat surga? Belum. Bagaimana kalau mereka sudah melihat surga? Pasti rindu surganya semakin meningkat. Terus Allah bertanya lagi, apa yang mereka takuti? Mereka takut neraka ya Allah. Emang mereka sudah melihat neraka? Belum. Bagaimana kalau mereka sudah melihat? Oh, pasti mereka akan berjuang untuk menghindar dari perbuatan yang bisa mengantarkan mereka ke neraka. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Ushidukum anni qad ghafartu lahum." Saksikan wahai para malaikat, aku sudah mengampuni mereka. Lalu salah satu dari malaikat berkata, "Ya Allah, di antara mereka ada yang tidak sengaja berzikir,
cuma numpang di situ lewat, tapi duduk dulu. Apa bagi dia? Allah berfirman, dia pun dapat nilai karena bergabung dengan ahli zikir. Jelas itu kaumun ya. Berzikir bukan satu orang. Lalu hadis lain jelas sekali. Majtama'a qaumun Allah, atau ada kalimat fi masjidin min buyut fi baitin min buyutillah Allah. Kalimat yadhkurun itu zikir. Kalau yang dimaksud dengan tahlil adalah zikir, tidak ada masalah. Mungkin yang dipertanyakan masalah makanan ya. Hmm. Yang sering saya dengar makanan. Bagaimana itu masalah makanan? Kan hadis Rasul menyebutkan isna'u li ali Ja'far ta'aman. Siapkan makanan buat keluarga Ja'far yang sudah terkena musibah ditinggal wafat. Jadi di sini jelas masyarakat memberi makanan kepada keluarga yang ditinggal wafat. Bukan dibalik. Yang baru tinggal harus menyediakan makanan. Itu yang menjadi masalah. Bahkan sebagian ada yang mengatakan makanan dari orang yang ditinggal wafat haram. Nggak tahu dari mana kata haram itu. Saya tidak tahu. Ya, tapi kan ada kalimat lain. Son atau to'am ba'da dafni minan niyahah. Membuat makanan son'ah ya, masak-masak. Ba'da dafni, setelahnya menguburkan. Termasuk niyahah, termasuk meratap. Ya, son atau to'am. Apakah setiap tahlilan suka masak-masak? Tidak selalu. Bahkan untuk sekarang gak usah masak. Tinggal gosen. Tinggal pesen. Bagaimana itu? Berarti kalimat hadis secara redaksinya adalah membuat masak-masak rame-rame. Ada pekerjaan sibuk ahli eh, ahli ahli kubur sibuk. Itu yang jelas disebut minan niyaha. Bagaimana kalau tidak sibuk tinggal pesan? Mungkin babnya yang lain. Nah, ini yang penting untuk kita gali bersama. Makanya yuk kita saling memahami, saling memaklumi. Bila ditemukan jelas-jelas salah menurut pandangan kita, sekelompok orang salah, tapi dia beriman kan? Iya, Hmm. beragama Islam kan? Iya, sholatnya sama menghadap kiblat. Iya, kalau benar-benar salah, pertama kita doakan semoga dapat ampunan. Tapi kalau masih diperdebatkan, berarti kita dituntut untuk menggali ilmu. Yuk kita berlapang dada, akan kita temukan kemudahan. Doa Rabbi syrah li sadri baru wa yassir li amri. Ayat inna ma'al usri yusran setelahnya alam nasyrah laka sadrak. Jelas sekali itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat hidup bersama bulan Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, bukan menghadapi kesulitan. Wallahu Masya a'lam. Allah. Ya, terima kasih Ustadz, luar biasa sekali uraiannya dalam sekali. Tapi Ustadz ini kita masih ada 3 pertanyaan sementara waktu cukup pendek Ustadz. Ya, Kalau boleh kita coba bahas satu persatu, cuman mungkin secara singkat saja Ustadz ya. Nanti biar Bapak dan Ibu sekalian juga bisa melihat channel Ustadz Saiful Islam Mubarok dengan judul di YouTube Bapak Ibu sekalian Cahaya Huruf Al-Qur'an begitu. Betul ya ya, Ustadz ya, ini channel resmi Ustadz ya. ya. Baik, ya. 3 pertanyaan yang saya maksud tadi ada dari Pak Indra. Beliau bertanya bagaimana menyikapi perbedaan waktu Hari Raya Idul Fitri. Karena ada Baik. pendapat bahwa haram atau makruh hukumnya berpuasa jika ada yang sudah merayakan Lebaran begitu Ustadz. Ya, ya secara singkatnya, orang yang 30 hari, Hmm. dia tidak, yang lain 29, ya. Ya. Yang 30 hari takut jangankan kurang 1 hari, Hmm. kurang 1 menit aja nggak mau. Hmm. Betul kan? Nggak Kalau mau rugi ya Ustadz ya. iya, kalau maghrib umpamanya jam jam 6 8 menit, nggak ada yang berani buka jam 6 7 menit. Hmm. Hmm. Kurang 1 menit aja nggak mau, apalagi kalau kurang 1 hari. Hmm. Itulah, doakan yang 30 hari diterima amal ibadahnya.
Hmm. Kemudian yang 29 hari, kenapa kok berani beri 29? Karena takut melaksanakan ibadah di waktu terlarang. Hmm. Udah, dua-duanya Hmm. adalah tujuannya baik. Hmm. Adapun ilmu berbeda, memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan berpikir yang berbeda. Dan al-hadis menyebutkan sumu li ru'yatikum wa aftiru li ru'yatikum. Mulailah saum dengan ru'yah dan berbuka dengan ru'yah. Apa itu ru'yah? Ru'yah itu ro'yun, ya. Apa itu ro'yun? Seringnya ru'yah dihususkan makna melihat dengan mata kepala Hmm. telanjang. Ro'a ya ro itu luas maknanya. Hmm. Kalau nazara yang zuru, beda afala yang zuruna ilal ibil. Itu terlihat fisik. Kalau ro'a Hmm. ya ro alam taro kaifa fa'ala rabbuk bi ashabil fil. Tidakkah kau lihat wahai Muhammad bagaimana Allah memperlakukan pasukan gajah? Rasul belum lahir. Hmm. Hmm. Jadi Iya, iya. rukyat itu jangan dibatasi maknanya. Saya usul nih kepada saudara-saudara kita yang di Muhammadiyah, jadikan hilal jadikan hisab yang biasa dijadikan pegangan itu ru'yah dengan ilmu. Jangan seakan-akan lawan ru'yah ya. Oh Iya, itu iya, iya. hisab, oh itu Jadi hilal, apa jadi itu apa pertentangan ya Ustadz ya. seakan-akan Akan bertentangan dipertentangkan. ahli ru'yah dan ahli hisab katanya. Hmm. Sebetulnya hisab itu bagian dari ru'yah. Wallahu alam itu aja. Baik, baik. Terima kasih Ustadz. Jadi memang selama ada dasar ilmunya dan kita yakini bahwa eh, orang yang berseberangan itu memang niatnya sama atau niatnya sama-sama baik begitu. Jadi bisa lebih dipahami begitu ya Ustadz ya. Bukan sebagai perbedaan. Baik, yang berikutnya pertanyaan dari Bapak Muhammad Furqon. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana memahami terkait perayaan-perayaan dalam Islam? Seperti Ya, Maulud Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, kemudian Haul, apakah itu bisa dianggap sebagai bid'ah? Ustadz? ya. Nanti bahas bid'ah khusus ya panjang nih bahasa Iya, bid'ah. iya. Ada ada urayanya di channelnya Ustadz ini ya. Ada itu ya. Tentang itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah menyaksikan orang-orang ahlul kitab ibadah saum pada 10 Muharram, Rasul bertanya, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumuna?" Hari apa ini kok kalian pada saum? Mereka menjawab, "Hadza yaumun azimun. Najallahu Musa wa qaumah wa gharraqa Fir'aun wa qaumah." Hari ini hari agung. Allah selamatkan Musa dan kaumnya dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Sejak itu Nabi Musa selalu saum setiap tanggal 10 Muharram. Artinya hari ulang tahun kemenangan Musa terhadap Hmm, Fir'aun itu 10 Muharram. Jelas itu hari ulang tahun. Mau dijadikan, mau diistilahkan apa lagi itu. Itu hmm, mah hari jelas, satu hari. Kalau nuzul Quran, sebulan. hmm, Kalau itu menjelas hari. Jadi sebetulnya hanya ketika saum Muharram tidak disebut hari ulang tahun, seakan-akan di dalam Islam tidak ada hari ulang tahun. Kalau diadakan, maka bid'ah kan gitu ya. hmm, 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 hmm. Apakah bid'ah itu selalu salah? Itu kan yang menjadi masalah. Yuk kita ikuti sahabat kan sering kita dengar. Kita pahami Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat. Umar bin Khattab tidak memahami kullu bid'atin dolalah, larangan berbuat bid'ah. Oh kok bisa begitu? Ya Umar menganjurkan Ubay bin Ka'ab jadi imam sholat setiap malam untuk sholat malam Ramadan. Dan ketika Umar menyaksikan setiap malam sholat berjamaah terus, beliau berkomentar, ni'mal bid'atu hadih. Ini bid'ah yang paling indah. Berarti Umar bin Khattab memandang sesuatu yang baru tanpa contoh dari Rasulullah menyebutnya bid'ah. Ini kata Umar bid'ah itu. Bukan kita menilai perbuatan Umar bid'ah ya. Umar sendiri menyatakan bid'ah. Dan berkaitan dengan yang diperbuat, tidak diperbuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelahnya Umar mengatakan nikmal bid'atu hadhi, para sahabat tidak ada yang protes, tidak ada yang menentang. Oh jangan dibilang bid'ah dong, nggak ada yang begitu. Aman-aman saja berarti pemahaman bahwa
bid'ah dolalah, ya itu tidak bisa diragukan. Tapi bukan berarti dilarang berbuat bid'ah secara mutlak. Karena Umar membuat bid'ah dan Umar sendiri yang menyebut bid'ah. Ya. Wallahu Sudah a'lam. sudah mencontohkan ya Ustadz ya. Baik, Iya, mungkin ini terakhir Ustadz, jadi sekaligus sebagai mungkin closing statement atau pernyataan penutup dari Ustadz, mungkin dikaitkan dengan fenomena di kita, Ustadz tadi Pak Pupung Pak Hasan mungkin menyinggung tentang bagaimana kita menyikapi perbedaan berbagai kelompok yang ada di dalam Islam. Mungkin ada yang menganggap ajarannya paling benar, ustadznya paling benar, termasuk kita sendiri mungkin barangkali ya Ustadz ya. iya, Mohon diberikan pesan buat kita semua, Ustadz. Terima kasih. iya. Kelompok yang menyatakan kelompok kita lah yang paling baik, bagus. Kelompok kita lah yang paling kita pahami, ya silahkan. Tapi jangan sampai menilai kelompok kita lah yang ahli surga. Bahaya. Kelompok yang berbeda dengan kita, ahli neraka. Bahaya. Urusan baik, benar, wilayah akal kita, wilayah ilmu kita. Surga dan neraka, wilayah keimanan. Tidak sedikit orang yang tukang maksiat menjelang wafat, husnul khotimah masuk surga. Tidak sedikit orang yang dipandang baik, ahli amal, ahli baik. Ternyata perbuatan baiknya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Karena hatinya adalah kotor. Maka su'ul khotimah na'udzubillah min dzalik. Jadi ada penilaian wilayah akal, wilayah perasaan, ada wilayah keimanan. Untuk surga dan neraka hanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Boleh-boleh saja kata orang Persis, Persislah yang tepat. Kata orang Muhammadiyah, Muhammadiyah yang tepat. NU demikian pula. Yuk kita saling mendoakan antara sama mukmin. Orang NU mendoakan semua muslimin di luar NU dan di dalam NU. Orang Persis, demikian pula Muhammadiyah, Hizbut Tahrir, Salafi, dan semuanya. Al-Irsyad, Al-Wasliyah, semuanya berdoa sesuai dengan bimbingan Al-Quran. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minin yawma yakumul hisab. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Jadi yang tepat, yang benar yang harus kita lakukan berdoa untuk semua umat yang beriman. Amal perbuatan sehari-hari silakan lanjutkan sesuai dengan apa yang dipahami oleh masing-masing. Wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa sekali. Sangat mendalam sekali ini pesan dari Ustadz Saiful Islam. Terakhir Ustadz, saya mohon keperkenan Ustadz untuk memimpin berdoa, doa buat kita semua. Eh, dari Ustadz, kami persilahkan. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفينا ولنا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Rabbana ya Tuhan kami, Engkau Maha Tahu kami sedang ibadah saum. Rasulmu bersabda, doa yang dikumandangkan hamba yang sedang saum pasti diijabah, pasti dikabul. Tiada penghalang antara yang berdoa dengan Engkau. Ya Allah, kini kami sedang ibadah saum, kami mohon. Permohonan kami sangat banyak, keinginan kami sangat banyak, keperluan kami sangat banyak. Dan Engkau Maha Tahu. Banyak yang kami perlukan kami tidak tahu, sehingga kami tidak memohon. Dan boleh jadi banyak yang kami mohon, tapi bukannya kami perlukan. Berikan kepada kami yang Engkau ketahui sebagai keperluan kami. Dan jauhkan kami dari yang tidak kami perlukan, apalagi yang membahayakan kami. Innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Engkau Maha tahu yang kami sembunyikan dan yang kami ungkapkan. Allahumma Rabbana, yang pasti kami menyadari banyak berbuat dosa, banyak menyalahgunakan nikmat-Mu. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni semua dosa kami dan dosa orang tua kami. Dosa guru-guru kami. Dosa semua hamba yang beriman padamu. Allahumma Rabbana ya Tuhan kami. Engkau Maha tahu banyak sekali perbedaan pemikiran di antara kami. Tapi perbedaan tersebut muncul
karena kami ingin menjadi hamba yang Engkau cintai dan mencintai Engkau, menjadi orang yang mampu melaksanakan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Ilahana ya Tuhan kami, ampuni semua dosa kami, terima amal ibadah kami yang masih jauh dari sempurna. Ya Allah, ya Ilahana, kami mohon Engkau berikan kepada kami bulan Ramadan ini, bulan yang betul-betul mensucikan hati kami, membersihkan jiwa kami, mencerdaskan akal kami, dan membuat kami semakin semangat beribadah. Ibadah langsung hubungan dengan Engkau, dan ibadah yang berkaitan dengan sesama manusia. Allahumma rabbana alika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, hanya Engkau yang maha tahu apakah kami sampai akhir Ramadan ataukah sebelum berakhir. Di antara kami ada yang Engkau panggil. Yang pasti dari sekian banyak umat Islam, ada yang tidak sampai kepada akhir Ramadan. Berikan ya Allah kepada kami semuanya nikmat rahmat, maghfirah, dan itqun minan nar dengan Ramadan ini. Dan manakala di antara kami ada yang masih bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya, kami mohon Ramadan ini menjadi bekal utama untuk mengisi kehidupan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Dan apabila di antara kami ada yang mengakhiri Ramadan ini tidak bertemu lagi dengan Ramadan mendatang, kami mohon ya Allah, Engkau jadikan Ramadan ini betul-betul Ramadan yang mengantarkan kami menuju ridha-Mu, menghapuskan semua dosa kami, mengantarkan kami untuk meraih nikmat husnul khatimah. Ilahna ya Tuhan kami, selamatkan kami dari bahaya su'ul khatimah. Berikan kepada kami ya Allah kemudahan saat ajal menjemput kami. Kemudahan membaca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan setelahnya kami menghembuskan nafas terakhir. Kami mohon ya Allah, Engkau berikan kepada kami nikmat mendengar panggilan-Mu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irja'i ila rabbik radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, mengajak kepada yang memungkinkan, insya Allah saya akhir Ramadan sebelum malam terakhir akan qiyamul lail di Masjid Baitul Maqdis Hmm. setiap malam minimal satu juz dengan membaca Al-Quran riwayat khalaf dari Hamzah. Masjid Hmm. Baitul Maqdis Bandung ya. Baik, betul. Bisa dilihat di Google, dan kami akan iktikaf di sana. Bagi yang mau ikut serta, mangga, kita akan berdoa setiap malam di sana. Ya, banyak yang minta kapan Ustadz mabit lagi. Udahlah, nanti mabit setiap malam di Masjid Baitul Maqdis. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.